Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Bindu Stocks Indonesia. Ya, kemarin kita sudah lihat ya data inflasi naik 9,1 naik menjadi 9,1% di bulan Juni, dan tadi pagi saya sudah morning briefing juga. Pada dasarnya, walaupun kita bilang sesuai konsensus ya, sesuai konsensus mengatakan ada di level hampir 9%-an dan ternyata sudah 9%, itu bukan berarti market jadi tenang ya. Ditandai dengan hari ini pembukaan di Dow Jones ya, kita lihat dia gap down. Jadi price ini tuh bukan berarti kita seperti tadi pagi saya terangkan ya, itu bukan berarti price in tuh bukan berarti market jadi tenang. Lebih pada oh oke, berarti as predicted, so what's next. Jadi yang berikutnya bagaimana, dan saya yakin mereka juga udah melihat bahwasanya ekonomi itu dengan kondisi seperti ini, ya, inflasi tinggi, terus The Fed naikkan suku bunga, dikhawatirkan adalah uang tidak muter, dan tentu saja ujung-ujungnya adalah ekonomi, perlambatan ekonomi, ya. Karena orang mau ambil pinjaman juga mikir, ya kan? Karena suku bunganya tinggi. Bunga pinjaman, kalau suku bunga naik, otomatis suku bunga pinjaman juga naik dong. Simpanan naik, pinjaman juga naik. Dan ya, ditambah juga kalau ada dana, ya ngapain kita muterin di sektor real, which is pada masih lemah semua, berpotensi untuk stagflasi dan sebagainya. Beresiko lah istilahnya, usaha jadi beresiko. Mending kita masukin ke instrumen yang lebih safe haven, yang lebih liquid, tapi imbal hasil kecil nggak apa-apa. Tapi setidaknya market lebih stabil. Apa uang lebih aman istilahnya ya. Nah, yang ditakutkan seperti itu, ya, itu yang ditakutkan. Jadi rasanya pelaku pasar reaksinya langsung seperti ini, nih, kan langsung nih, lihat ya, langsung gap down. Untungnya IHSG hari ini rebound, dan yang saya agak khawatirkan besok nih, besok kan hari TP ya, Jumat, dikhawatirkan IHSG juga akan mengikuti jejak. Tapi ekonomi Indonesia datanya masih oke semua ya. Di atas kertas ekonomi Indonesia lebih baik daripada Amerika. Setidaknya especially dari penanganan COVID dan lain-lain semua di Asia, Indonesia termasuk yang paling stabil. Jadi outlook-nya Indonesia itu masih masih bagus ya. Jadi lembaga keuangan di dunia memberikan rating Indonesia itu outlook-nya bagus. Dan tadi pagi Jokowi juga di media massa Jokowi merilis bahwa ekonomi Indonesia ada di level masih masih cukup aman ya, dan mencapai level 5%-an ya. Jadi itu jadi suatu katalis positif bagus gitu ya. Itu di PDB kuartal kedua bahkan ya tumbuh 5%-an. Jadi overall masih oke ya, overall masih oke, walaupun ada di pasar saham ya ada capital outflow, tapi overall masih masih dalam takaran yang baik-baik saja, jadi nggak usah terlalu dikhawatirkan. Ya, itu sekilas sekelumit dari apa yang kita lihat ini ya. Saya sengaja hari ini buatnya video agak lamban supaya saya bisa kasih suatu insight yang early ya, relevan, dan nggak biasanya kan saya bikin malam terus habis itu paginya masih ada morning briefing. Jadi kalau ini ya saya coba untuk kasih morning briefing, tapi morning briefingnya lebih yang kita lihat berita penutupan dari Dow Jones-nya aja, jadi tinggal rekapnya aja gitu. Oke, kita coba lihat cek bagaimana dengan komposat kita ya, perdagangan di IHSG bagaimana. Nah, ini IHSG perdagangannya kayak gini ya, berhasil rebound dari level support. Ini beberapa kali nih saya garis-garisnya ini sudah saya gambar dari sebelumnya. Jadi
pada dasarnya masih dalam track ya, rebound dari level 6585, berharap dia tetap rebound tertahan di level ini, dan target saya dia bisa naik di atas 6.700. Itu goal saya sih sebenarnya. Harus kalau bisa naik di atas 6.700 atau 6.750 ini lebih mendingan ya. Coba weekly-nya kita lihat. Wow, weekly-nya bener-bener persis di skyline weekly. Ya, moga-moga ini ketahan dan bisa rebound nih ke depannya ya. Ini nice ya. Moga-moga minggu depan harapan saya minggu depan ada rebound lah, technical rebound. Jadi besok IHSG prediksi saya masih bisa menguat ya, masih bisa menguat. Tentu saja ada beberapa sektor yang kita lihat bisa memberikan katalis positif, tapi coba kita cek dulu. Dan ya, hari ini asing masih net sell minus 485,3 bio, ditambah dengan transaksi akumulasi harian di level 9,7 triliun. Ya, 9,63 triliun. Ya, oke lah. Termasuk oke ya, karena beberapa sempat menginjak di level 8 triliun lebih aja. Wow, ini sepi banget sih sebenarnya market. Tapi hari ini cukup lumayan ya, cukup ada gairah sedikit. Coba bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektoralnya. IDX Basic ya mulai membentuk ada kurva ya, kurva turun, lanjut turun lagi, berarti dia bearish ya, downtrend. Kalau dia pullback doang, dia turun dan dia rebound lagi, itu pertanda yang bagus ya. Nah ini kayak gini, ini naik, dia turun. Kalau dia naik lagi, kalau dia nggak mampu breakout, dia bisa turun lebih dalam lagi. Moga-moga nggak terjadi seperti yang kita khawatirkan ya. Consumer cyclicals juga masih nyelam ya, masih nyelam, kita abaikan dulu. Lalu energi, sektor energi menarik, flip flop dia ya. Flip flop masih oke untuk diakumulasi untuk beli. Terus sektor finance juga turun lagi ya. Wah, ini moga-moga besok technical rebound ya. Karena beberapa kali dia ketemu selendang, dia bisa cukup tertahan lah, tertahan. Moga-moga ya. Terus kemudian sektor healthcare rebound lagi, flip flop ini nggak terlalu menarik seperti saya bilang. Sektor industri, wow, cakep nih sektor industri. Kalau dia bisa breakout masuk ke atas skyline, menarik sekali ya. Ada emitennya yang kita sudah rekomendasikan juga untuk perdagangan esok hari. Terus kemudian infrastruktur, ya moga-moga juga mantul ya. Beberapa kali dia kayak gini. Nah, ini ya, moga-moga dia mantul di level ini dan besok bisa mantul kembali. Silakan cermati nih sektor infrastruktur ini. Terus habis itu ada consumer non cyclicals. Nah, ini cakep nih ya. Moga-moga satu titik awal baru ya, dia rebound dari pullback-nya. Ini selama ini beberapa waktu ini cukup anti badai kok ini emiten ini, sektor consumer ini ya. Properti bikin lower low dan cenderung membentuk kurva turun lagi. Jadi kalau dia jebol ini berarti dia artinya membentuk lower low dan valid. Ini ada di level bearish ya. Terakhir, ada dua terakhir, ada itu tekno, sektor tekno juga belum kemana-mana, bahkan mencoba untuk naik selendang tapi belum mampu. Kita coba lihat besok apakah bisa lanjut apa enggak. Lalu sektor transportasi tertahan selendang dan turun lagi, moga-moga bisa breakout. Ya, kalau kita lihat, ya kita kasih recap ya. Kalau kita lihat kondisi saat ini IHSG, nggak heran kalau besok ada pelemahan lagi ya. Tapi kita berharap dia bisa bertahan, setidaknya membuat candle weekly ada di atas skyline. Jadi kita lebih bisa bernapas lega dan lebih bisa optimis. Baik, itu komposisi kita, IHSG kita. Dan sebelum saya lanjut, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga kita upload video-video baru, Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan yes, bagi saya menawarkan Bapak Ibu untuk buka rekening di Helen Putirai, dan linknya silakan ikut di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa pastikan kodenya adalah EN. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke rekomendasi untuk perdagangan besok di tanggal 15 Juli 2022.
Pertama yang bisa kita cermati adalah INKP. INKP ini menarik banget ya. Dia mantul dari support, dan kalau kita lihat ini sebenarnya, ini kalau kita panjangin ya. Kelihatan nggak? Oke. Ini arealnya kita perlebar. Ini kelihatan kalau dia sebenarnya lagi sideways. Dan ini masih di areal di support. Jadi menarik banget untuk Bapak Ibu cermati nih untuk beli. Ya, tapi Pak, ini gimana? Boleh masuk sekarang apa enggak? Ya, kalau lihat sekarang kan dia ada di atas selendang. Besok kalau dia lanjut naik lagi, silakan, silakan atur strateginya. Ya, ini kelihatan. Berapa kali cukup stabil nih, dia kena ini turun, kena ini turun, kena ini hampir kena turun. Nah, ini kalau bisa naik lagi ke sini, wow, cakep nih. Itu INKP, habis INKP ada SIP. SIP ini, wah, beberapa waktu naiknya luar biasa banget, kelihatan sekali kalau ini ada sesuatu nih. Ya, dan ya ARB beberapa kali dan ini mulai rebound. Jadi sebetulnya saya agak riskan merekomendasikan ini, tapi di tengah kondisi seperti ini yang kayak gini-gini menarik nih ya. Padahal tadi berharap bisa oh ternyata saya kira gap, ternyata enggak. Ya, dia mantul di level ini, moga-moga ini jadi supportnya. Selanjutnya nanti dia bisa lanjut lagi tanpa harus koreksi dulu ya. Itu SIP. Terus habis itu Astra Internasional. Ini saya bilang nih, rekomendasi. Saya merekomendasikan salah satu emiten dari sektor industri yang mana bisa powerful banget. Ini modelnya apa tuh? Kalian browsing aja lah, pola candle seperti ini. Ini kayak pola reversal juga. Moga-moga besok bisa lanjut lagi. Bukan, yang pasti bukan harami. Harami itu bahasa Jepangnya, harami untuk Indonesianya itu hamil. Jadi seperti kayak candle besar, tengahnya candle kecil. Jadi seperti kayak orang hamil. Itu harami. Tapi ini bukan, ini flip flop. Namanya apa? Saya nggak pernah hafal pola-pola candle, tapi saya tahu ini kayak salah satu signal reversal sih sebenarnya. Silakan cermati besok ya, Astra Internasional. Habis Astra Internasional ada Semen Gresik. Ini juga mantul dari bottom. Kebetulan kita ada cloud, indikator cloud, dan dia mantul dari cloud. Ini menarik sekali. Habis SMGR terakhir ada Goto. Goto juga sama. Ini ada support. Kita punya support di sini ya, Goto untuk Goto. Jadi spekulatif baik karena dia ada dekat di area support, dan kalau dia bisa lanjut naik breakout level ini berarti cukup valid pergerakannya Goto untuk rebound, dan dia cuma untuk bikin galau aja sih. Ya 354. Jadi kalau dia bisa breakout di atas 354 mestinya menarik ya. Oke, itu dulu Bapak Ibu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 15 Juli 2022. Baik Bapak Ibu, itu dulu video market review, rekomendasi serta ulasan kita. Intinya jangan terlalu ketakutan. Tapi kadang-kadang kita saya juga kadang suka geli sendiri. Warren Buffett mengatakan, takutlah ketika orang lain serakah, dan serakahlah ketika orang takut. Dan sekarang kondisi saat ini orang lain lagi ngapain? Takut apa serakah? Banyak takutnya kan? Banyak yang bingung, banyak yang galau. Cuma sekarang kita kalau disuruh serakah, itu juga mikir. Karena kita mempertimbangkan resikonya. Jadi kalau kita sudah seperti kayak Warren Buffett yang duitnya nggak ada seri, ya dia bisa-bisa aja ketika orang lain fear, jualan, dia malah beli. Uangnya dia nggak ada serinya. Bagaimana dengan kita? Nggak bisa. Ketika harga sahamnya turun dan kita maksa untuk beli, besoknya turun lagi. Terus kita gimana? Nggak punya peluru lagi untuk beli averaging. Sedangkan Warren Buffett turun, dia masih bisa averaging. Karena seperti saya bilang, duitnya nggak ada serinya. Jadi jangan plek bulat-bulat kita ikutin. Makanya saya bilang, belajar trading lewat buku bisa nggak? Ya bisa sih, tapi lebih banyak teorinya kan itu kan. Secara kenyataan prakteknya tidak segampang itu Ferguson ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar trading saham dengan baik dan benar, ya please come join us. Oke, sampai jumpa semuanya. Akhir kata, jangan lupa bikin trading plan dan jangan FOMO. Hari-hari ini kalau FOMO nggak bijak aja. Sampai jumpa. See you tomorrow and stay safe, stay healthy, and God bless you all.